Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat adalah hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Hari tersebut juga disebut sebagai rajanya hari atau disebut Sayyidah Ayyam. Waktu penanda masuknya hari Jumat dimulai dari Kamis sore sampai keesokan harinya di hari Jumat. Dalam jangka waktu tersebut terdapat keistimewaan, keagungan, serta keutamaan yang melebihi daripada hari-hari lainnya. Begitu besarnya fadilah hari Jumat, maka terdapat banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jika amalan-amalan itu ditunaikan, maka nilai pahalanya sangat besar. Lalu, apa saja amalan-amalan pada malam Jumat tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Amalan pertama, perbanyak sholawat dan zikir. Ketika Jumat akan datang, umat muslim disunnahkan untuk memperbanyak membaca sholawat dan berzikir. Amalan ini bisa dilakukan sejak Kamis petang, yakni setelah sholat asar hingga berakhirnya hari Jumat pada tengah malam. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu beliau wafat, pada hari itu juga ditiup sangkakala, dan pada hari itu juga mereka pingsan. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain juga diceritakan tentang keutamaan hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah untuk membaca salawat kepadaku pada setiap hari Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Baihaqi. Membaca solawat ini memiliki banyak faedah. Di antaranya, dimudahkannya dikabulkan doa yang kita panjatkan. Setiap doa akan terhalang untuk dikabulkan hingga dibacakan solawat karena Muhammad dan keluarganya. Hadis riwayat Tabrani. Selain doa akan dikabulkan, membaca sholawat juga dijanjikan pahala berlipat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Bagi orang yang banyak membaca sholawat akan dikumpulkan di surga bersama Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat, salawat yang dapat dibaca pada malam Jumat minimal 100 kali. Jika lebih banyak dari itu, maka lebih baik. Juga dianjurkan memperbanyak zikir di waktu tersebut. Zikir memohon ampunan dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir akan menjadi golongan orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Amalan kedua, membaca surah Al-Kahfi. Amalan kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada malam Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi. Di dalam Al-Quran, Al-Kahfi yang menempati urutan ke-18 dengan jumlah 110
ayat. Surah ini menceritakan tentang kisah umat terdahulu yang begitu berbakti dan dapat dijadikan teladan yang baik. Para ahli fikih sepakat bahwa umat muslim diperbolehkan untuk membaca surah Al-Kahfi setelah matahari terbenam pada hari Kamis atau pada malam Jumat. Sebab membaca surah Al-Kahfi memiliki keutamaannya tersendiri. Salah satu keutamaan membaca surah ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan hati yang akan menyinarinya selama 2 pekan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Dalam hadis lain juga dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah." Hadis riwayat Darimi. Keutamaan lain yang pernah disampaikan Rasulullah SAW ialah kelak orang yang senantiasa membaca dan menghafal surat ini akan selamat dari fitnah Dajjal di hari kiamat. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk rajin membaca Al-Quran setiap hari seusai sholat. Membaca surah lainnya di malam Jumat itu boleh saja, tapi alangkah lebih baiknya jika kita menjalankan sesuatu yang sudah disunnahkan. Berapa banyak orang yang lalai dari amalan yang satu ini, padahal membaca surah Al-Kahfi adalah sesuatu yang dianjurkan atau mustajab karena pahalanya yang begitu besar. Amalan ketiga, membaca surah Yasin. Sebagian kalangan menganggap membaca surah Yasin adalah perbuatan bid'ah sebab mereka beralasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkannya. Surah Yasin disebut juga jantungnya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap sesuatu memiliki hati dan hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Barang siapa membaca surah Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti membaca seluruh Al-Quran 10 kali atas balasan bacaannya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Surah ke-36 ini terdiri dari 83 ayat dan termasuk surah Makkiyah, yakni diturunkan di Mekah. Surat Yasin mengandung 3 pokok pembahasan. Pertama, membahas mengenai keimanan terhadap hari kebangkitan. Kedua, memuat pengetahuan sejarah kehidupan penduduk suatu desa untuk diambil hikmahnya. Dan ketiga, surah Yasin mengandung dalil-dalil yang menegaskan kepada umat Islam tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mayoritas muslim di Indonesia yang bermazhab Syafi'i, membaca surah Yasin di malam Jumat adalah hal yang sangat dianjurkan. Selain sebagai amalan rutin di malam Jumat, surah Yasin juga sering diamalkan setiap acara maulidan, syukuran, ataupun tahlilan. Rasulullah SAW memang tidak pernah mengkhususkan bacaan Yasin di malam Jumat. Akan tetapi, bukan berarti membaca Yasin pada malam Jumat adalah bid'ah. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang keutamaan membaca Yasin pada malam hari. Dari Al-Hasan ia berkata, "Saya mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, maka pada pagi harinya ia diampuni. Dan siapa yang membaca surah Hamim yang di dalamnya ada adukan, maka pada pagi harinya ia diampuni." Hadis riwayat At-Tabarani. Sahabat, mengingat keutamaan membaca surah Yasin sangat agung, para ulama menjadikan surah Yasin sebagai amalan pada malam hari. Akhirnya memilih membacanya setiap malam Jumat karena bagi umat muslim, hari Jumat adalah hari yang paling istimewa. Terlebih pada malam Jumat, malam yang paling agung karena Jumat adalah Sayyidul Ayyam atau penghulu semua hari. Amalan keempat, memperbanyak doa.
Amalan terakhir yang bisa dilakukan saat malam Jumat adalah berdoa. Umat muslim disunnahkan untuk memperbanyak berdoa. Tentu, di hari lain pun dianjurkan untuk berdoa. Hanya saja, di hari Jumat Rasulullah SAW pernah menyebutkan keutamaannya, yakni sesungguhnya pada hari Jumat terdapat waktu mustajab bila seorang hamba muslim melaksanakan sholat dan memohon sesuatu kepada Allah. Pada waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkannya. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangan beliau sebagai gambaran akan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari. Bagi umat muslim, doa adalah sebuah bentuk tunduk patuh dalam memohon kemurahan hati dari Allah SWT. Tentu hal ini bukanlah hal yang memalukan, karena fitrah seorang hamba haruslah tunduk kepada Sang Pencipta. Sebagaimana diketahui, Jumat merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Banyak keberkahan dan rahmat yang dilimpahkan Allah SWT kepada hambanya. Bahkan di malam Jumat pun Allah SWT sudah membukakan pintu kebaikan kepada hambanya. Maka dari itu, umat Islam dianjurkan memperbanyak amalan pada malam Jumat seperti ibadah, mengaji, maupun membaca doa. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.